kayak 1 tahun aku harus misalnya punya 4 conference dan 1 paper internasional. 1 paper internasional. Terus yang kedua adalah 1 paper. Misalnya paper kuliah itu kan juga bisa dibuat paper untuk conference ya. Oh, conference ya. Jadi kita nggak bener-bener start from zero gitu. Jadi kita misalnya dari kuliah kemarin udah disuruh buat paper atau udah disuruh buat nulis apa, itu kan bisa dikembangkan lagi. Nah dari situ, jadi aku tidak start from zero gitu loh. Jadi paper-paper yang mungkin masih bisa dimodifikasi, masih bisa dikembangkan, aku buat gitu. Jadi ya itu waktunya jadi nggak panjang untuk membuat itu. Kemudian daftarlah MOST karena udah ada papernya, daftar MOST, keterima alhamdulillahnya 2020 akhir 2019. Oh, akhir 2019. Jadi aku baru masuk September, terus akhir 2019 itu udah dapat pengumuman kalau aku lolos MOST, dan di Maret 2020 harusnya konferensi. Berarti belum 1 tahun kamu udah dapat notifikasi dari MOST. Iya, karena aku daftar kan kalau MOST itu minimal 2 bulan atau 3 bulan sebelum kan? berangkat itu. Ya kayak gitu. Gitu, jadi memanfaatkan apa yang udah ada bisa diapain nih gitu. Jadi Mans, itu sih sebenarnya yang aku ambil nih dari penjelasan Helen tadi. Kalau kita bikin tugas ya kan, bener juga emang kayak gitu. Kalau misalnya udah di dunia akademis ya, bikin tugas jangan ece-ece. Bikin tugas tuh emang yang bener-bener tugas yang nanti kan kita akademis ya. Ya berarti kan gimana tanggung jawab kita saat kita membuat tugas, karena di tugas itu tuh ada beban moral yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita udah bener-bener merasa bertanggung jawab sama tugas kita, tugas itu pun nanti bisa lanjut step-step dipublish ke yang lebih yang lebih reputable lagi, yang lebih oke lagi. Ya paling modifikasi, revisi kayak gitu ya. Dan kamu bilang 10 conference. Yes. Di tahun pertama udah berapa kamu conference? 4. Aku lupa, but sampai sekarang aku kan berarti mau masuk semester 5, tapi sekarang kan udah semester 4 nih. Iya. Aku tinggal 2 atau 3 conference lagi. So, I think ya 1 semester 4, 5 gitu. Oh my. Banyak banget man, sumpah banyak banget. Karena apa ya? Aku bukan tipikal orang yang penting riset dulu, jadi untuk komplement yang lain, maksudnya kayak jurnal nanti, terus paper conference nanti gampang gitu kan. Orang kan beranggapan bahwa conference itu lebih mudah lah, jadi nanti aja nggak apa-apa. Aku nggak gitu mbak, aku orangnya kalau misalnya itu bisa dilakukan sekarang, kenapa harus nanti? Nanti karena nanti takutnya lupa, kita nggak tahu obstacle apa di depan, kita nggak tahu apa di depan yang terjadi. Kalau kita ngandelin nanti, itu nggak akan jadi gitu. Aduh, kayaknya ini terlalu banyak yang bagusnya Mans. Aku mau ngambil intisarinya itu yang mana gitu, penting semua gitu loh. Jadi Mans, itu satu lagi pelajaran yang harus kita ambil ya Mans ya. Kalau ngapa-ngapain ya, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Iya, itu sih Benar tadi kata Helen. Kalau misalnya kita pilih nanti, kita nggak tahu nanti itu apa yang hambatannya gitu kan. Bener. Bisa jadi nanti pas kita mau kerjain taunya ada profesor datang terus ngasih ngasih project yang baru gitu kan, yang ini belum selesai. Kayaknya aku banget itu kalau kerjanya nanti. Karena banyak kerjaan, aku tahu, bukan karena malas. Aduh, sampai aku tuh suka forget apa yang harus aku lakukan. Aduh, kayaknya bener deh, aku harus bikin kalau ngapa-ngapain sekarang. Ya Helen ya, oke, baik Helen, baik Mbak Helen. Ini pelajaran benar-benar harus jangan kita ini aja Mans, harus di actionkan ya. Dari aku pribadi juga, aku mulai selesai ini nanti aku praktekin ya Mbak Helen. Itu buat aku loh, maksudnya kalau baik ya diambil, kalau enggak ya jangan. Passing grade-nya 70 minimal. 70, dan kamu sekali coba alhamdulillah. Jadi kalau akselerasi gitu loh Mans. Jadi aku ambil 2. Cuman memang aku sempat ragu sebenarnya. Ragunya kenapa?
aku ngurusin ICD. Mbak Maya tahu Ya. sendiri ICD itu gimana. ICD tahun 2019 itu Mans lebih sulit. Kenapa? Karena mereka harus Ya cari pandemi, dana. uangnya nggak ada. Cari dan dia masak, dia Ya, itulah organisasi- pokoknya apa, kan. organize ya orang-orang Maksudnya chef gitu. I put mungkin ya sebagian waktu aku yang 24 jam itu aku dedicated ke ICD mungkin untuk beberapa bulan. Iya. Nah, itu aku yang agak ragu, Mbak. Karena bisa nggak ya aku belajar, aku organisasi, aku proposal gitu. Maksudnya three things yang harus aku lakuin dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Nah, tapi orang tuaku bilang kalau kamu yakin ngambil 2, kamu bisa ambil aja daripada kamu nanti nyesel. Ya memang dari dalam hatiku aku pengen langsung ambil 2. Ya udah, akhirnya aku daftar 2. Terus kita dikasih literaturnya banyak, Po. Harus ngomongnya gitu. Kayak orang mana? Orang Surabaya, orang yang Jawa Timur kan wakeh. Wakeh. Nggak bisa ngomong banyak itu, nggak bisa. Banyak, Po. Oh, pakai pol pula. Ya Allah, aku nggak bisa Banyak, Po. nggak bisa apa ya, imagine kayak gimana sih kamu ngambil. Soalnya gini, kamu itu nggak cuma akademis kamu yang kamu lakukan gitu loh. Iya. Jadi di sisi lain kamu juga bertanggung jawab sama ICD gitu. Betul. Dan ICD juga punya 2 acara, Mans. Yes. Acara night-nya, malamnya, dan juga ada Sama exhibition. ya. Ya itu, Mbak. Jadi ya Bisa 3 tahun, 2 tahun ya. satu mata kuliah itu lebih dari 40 bacaan. 40. Oh. Dan bukunya itu banyak. Buku itu tebelnya ya Allah, Masya Allah 300 halaman, 500 halaman gitu. Kalau jurnal mending ya. Maksudnya kalau jurnal itu kan kita ya cuman berapa puluh lembar sih gitu. Tapi mostly itu buku. Ya udah, aku belajarnya terus terang di 3 bulan sebelum ICD itu kita kan panik gak dapet dana dan lain sebagainya. Jadi karena aku sudah berjanji bahwa oke, acara ini harus selesai, acara ini harus sukses gimana pun caranya, aku punya tanggung jawab di ICD gitu loh. Jadi di 3 bulan pertama sebelum ICD itu aku memang belajarnya kurang. Tapi setelah ICD selesai aku agak legaan. Ya udah, aku tiap hari aku cuma fokus sama baca, fokus untuk nyatet. Aku orangnya kan kalau habis baca catat gitu kan, jadi biar nggak lupa. Ya udah gitu doang. Gitu doang. Nggak gitu doang sih, maksudnya aku tidak mengatakan bahwa qualifying exam itu nggak susah ya, susah banget. Gitu doang ya, Helen. Itu tuh buat aku tuh segini loh, Mas. Buat dia tuh Aku gitu juga doang. enggak, aku juga banyak, cuman Aku Bismillah speechless. sih. Aku speechless. 40 bacaan, membaca habis itu satu mata ICD, kuliah, berarti satu 2 mata kuliah berarti 80. Belajar membaca sambil menulis. Ya udah gitu doang. Buat aku itu Enggak. yang luar biasa. Salah ngomong ya, bukan gitu doang sih, tapi itu yang berusaha aku bisa lakuin ya itu gitu. Ya Allah, ini anak sumpah lah ya. Udah aku jadi Kamu makannya apa sih? Masih nasi kan nanti ya? aku bisikin ya. Oke. enggak. Enggak pakai kekuatan Doraemon gitu kan. Aku pakai ini. Luar biasa, Pakai Mas. kekuatan super. Jadi Mans, lagi-lagi ya, kalau aku dulu pernah dengar nih, Mans, NCKU itu susah masuk susah keluar, Mans. Ternyata ya enggak buat Helen. Amin ya Allah. Ya, enggak Karena aku buat- masih On the way ya. On the Tapi way. semoga buat Helen dan buat yang lain kita sama-sama patahkan itu. Tapi kuncinya ya tetap mau cepat selesai ya diusahakan. Bener kata Helen tadi. Targetnya itu dibuat jelas, terus disiplin, terus Iya. berani ya ketika milih 2 atau 1, minta support dari orang tua, sama ini lagi sih. Kalau maksudnya kan sekarang dunia sosial media itu kan banyak luas banget gitu, dan netizen itu bisa berkata apapun gitu terhadap kita. Aku selalu share tentang happy-happynya aku aja, main-mainnya aku aja. Jadi aku nggak pernah yang share, maksudnya untuk kita sendiri,
mendingan progres kita ya udah kita aja yang tahu, sama orang tua, sama temen deket misalnya. Tahu-tahu orang ih gila ya udah selesai aja dia gitu. Maksudnya itu penting. Kenapa? Karena aku lupa ya Mbak penyakit apa namanya di dalam Islam. Cuman aku pernah diceritain ini sama temanku. Jadi Helen, ada penyakit yang kalau misalnya orang itu iri sama kamu, terus misalnya dia udah punya rasa cemburu gitu, itu bisa kena ke kamu loh kan gitu kan. Jadi ya orang lain nggak usah tahu aja ya, itu berarti sih wise sama sosial media ya. iya sendiri sih sebenarnya. Ya, kita nggak tahu ya, bener juga kata Helen itu. Aku baru dapat ilmunya sekarang loh Mas ya, kalau yang kayak gini. Jadi kalau ngapa-ngapain wise sama media sosial. Jadi kalau misalnya mau posting ya tujuan kita karena nggak bisa didokumentasikan kan ya, takutnya itu handphonenya beda terus kan, makanya kita share semua kan. Tapi ternyata jangan semua juga kita share, harus lebih wise lagi, kontrol lagi, karena bisa jadi positif buat kita, buat orang lain malah kebalikan. Ya kalau namanya PhD student itu dimanapun kan ya pasti punya up downs gitu kan. Cuma ya kita nggak ngomong aja gitu kan, yang kita bagi keluar itu ya yang happy kan ya. Mungkin ada 1-2 orang ya, keluarga, teman dekat yang tahu gitu kan. Tapi ya bener kata Helen tadi, bener dari ajaran temennya gitu. Kalau bisa kita share yang positif dan juga bukan tentang private yang kita anggap tidak encourage jealousnya orang lain, kontrol tadi ya, kenapa enggak gitu kan, kita juga menjaga perasaan orang gitu kan.